Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Tawakal. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, eh, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Ini saya akan membuat video untuk memenuhi eh, tugas dari mata kuliah analisis visualisasi data tentang sorting dan duplikat. Di sorting dan duplikat ini, saya akan menjelaskan apa itu metode source values, mencari data duplikat, parameter subset, parameter keep, metode drop duplikat, mengatasi nilai null, dan metode fill null. Langsung saja kita ke metode metode source values. Metode ini digunakan untuk merunutkan data frame berdasarkan nilai dari suatu atau lebih kolom. Berikut adalah penjelasan detail tentang parameter-parameter yang biasa digunakan dalam metode ini. Pertama ada by. By ini nama atau daftar untuk diurutkan. Jika aksis adalah 0 atau indeks, maka by dapat berisi level indeks atau label kolom. Lalu ada aksis. Sumbu yang akan diurutkan nilai defaultnya adalah 0. Lalu ascending, urutan pengurutan. Jika true, pengurutan dilakukan secara ascending, menaik. Jika false, pengurutan dilakukan secara descending, menurun. Nilai defaultnya adalah true, naik, ascending. Lalu ada in place. Jika true, operasi akan dilakukan di tempat pada data frame asli. Jika false, metode ini akan mengembalikan data frame baru. Nilai defaultnya adalah false. Lalu ada kind, algoritma pengurutan yang digunakan. Pilihan yang tersedia adalah quick sort, merge sort, deep sort, and stable. Nilai defaultnya adalah quick sort. Lalu ada negotiation, penempatan nilai none dalam pengurutan. Jika first, none akan ditempatkan di awal. Jika last, none akan ditempatkan di akhir. Nilai defaultnya adalah last. Ignore index. Jika true, indeks asli akan diabaikan dan diganti dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nilai defaultnya false. Oke, fungsi yang akan diterapkan pada nilai sebelum pengurutan. Nah, di sini ada contohnya. Mengurutkan berdasarkan bulan dan tahun. Oh ya, sebelum dilakukan code ini, pertama kita lakukan import pandasnya dulu, karena ini termasuk library pandas. Dan ini DF ini merupakan dataset yang sudah diambil, yang sudah di-read gitu ya. Lalu kita masukkan DF, lalu source values, kita gunakan by, masukkan kolomnya, kita masukkan kolom bulan dan tahun, jadi berurutan bulan dan tahun. Lalu kita ascendingnya false, jadi menurun dari yang dari 2022 ini yang naik, yang paling atas menurun 2019 sama bulan pun. Lalu ignore indeksnya kita buat true, yang artinya diganti. Yang indeksnya ini tadinya bukan 123, tidak diganti 0, 1, 2, 3 sampai mengurut ke bawah. Selanjutnya, metode duplikat. Metode duplikat digunakan untuk mengidentifikasi baris yang memiliki data yang sama dengan baris lainnya dalam data frame. Metode ini mengembalikan series boolean di mana true menunjukkan bahwa baris tersebut adalah duplikat. Code-nya ada di samping. Kita buat dulu parameter duplikat, lalu df dot duplikat dalam kurung. Lalu kita print. Nah, muncullah hasilnya data duplikat, yaitu seperti ini. Selanjutnya parameter subset. Biasanya digunakan dalam beberapa metode input data pandas seperti duplikat dan drop duplikat. Parameter ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang akan diperiksa.
Misalnya, dalam metode duplikat, jika Anda memberikan daftar nama kolom ke parameter subset, metode tersebut akan memeriksa baris yang memiliki nilai yang sama di kolom tersebut, bukan di seluruh daftar data frame. Jadi lebih rinci gitu. Ini untuk uh, kolom yang ingin diperiksa duplikatnya itu kita bisa menggunakan metode subset, parameter subset pada duplikat ini. Jadi kita di sini contohnya kita memeriksa tabel uh, kolom tahun dan bulan untuk menentukan apakah ada nilai duplikatnya. Maka muncullah hasilnya. Ini. Selanjutnya parameter keep. Parameter keep digunakan dalam beberapa metode pisahkah pandai seperti duplikat, and duplikat, drop duplikat, dan lainnya. Parameter ini menentukan bagaimana cara menandakan data duplikat. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang yang diberikan pada parameter keep. Pertama ada first, menandakan semua data duplikat sebagai true, kecuali untuk kemunculan pertama. Ini adalah nilai default. Lalu last, menandakan semua data duplikat sebagai true, kecuali untuk memunculkan terakhir. Dan false, menandakan semua data duplikat sebagai true. Ini ada contohnya. Yang pertama adalah contoh dari duplikat force, duplikat keep force ya, parameter keep force, df duplikat, lalu keep sama dengan force. Jangan lupa kutip di atasnya ya. Lalu di bawahnya yaitu last, keep dengan last. Nah untuk false dia tidak perlu ada kutip dua, cukup false saja, f-nya gede. Kalau kita print masing-masing ini akan muncullah hasil ini. Untuk keep force, untuk keep plus, dan untuk keep false. Selanjutnya drop duplikat. Drop duplikat itu digunakan untuk menghapus baris yang memiliki data yang sama dengan baris lainnya pada data frame. Metode ini mengembalikan data frame baru dengan baris duplikat yang telah terhapus. Jadi untuk yang tadi duplikat itu hanya menandakan bahwa data ini adalah terdapat duplikat, tidak dengan menghapusnya. Berbeda dengan drop, dia akan menghapus dan memunculkan data frame baru tanpa ada baris duplikat karena telah dihapus. Ini adalah contohnya ya, df.drop underscore duplikat dan kurung. Dan muncul hasilnya seperti ini. Ini data frame yang baru yang telah menghapus duplikat data. Lalu none. None adalah singkatan dari not a number yang berarti bukan angka. Ia adalah nilai tipe data numerik yang digunakan untuk mewakili nilai yang tidak ditentukan atau tidak terwakili, terutama dalam aritmatika titik mengambang. Dan biasanya muncul sebagai hasil dari operasi matematika yang tidak valid atau tidak terdeteksi dan definisi misal sebagian. Misalnya pembagian 0 dengan 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif yang menghasilkan 6. Dan juga digunakan untuk mewakili nilai yang hilang dalam perhitungan. Ada dua jenis non quick non dan signaling non. Quick non digunakan untuk menunjukkan kesalahan yang dihasilkan dari operasi atau nilai yang tidak valid, sementara signaling non dapat mengandung fitur-fitur tadi seperti mencampur perhitungan numerik dan simbolis atau intensi lainnya. Dapat dua jenis cara untuk mengatasi nilai non, yaitu dengan menghapus baris atau kolom. Yang kedua, mengisi nilai non dengan nilai lainnya. Nah, untuk yang pertama ini menghapus baris dengan nilai non. Untuk code-nya yaitu df, masukkan data frame-nya, lalu dot drop non dalam kurung. Nah, untuk di bawahnya ini menghapus kolom dengan nilai non. Yang di atas baris, yang di bawah ini kolom. Bedanya ditambah aksis sama dengan 1. Maka muncullah hasil seperti ini.
di bawah ini ya. Dan ini yaitu mengatasi nilai nol dengan rata-rata kolom tersebut. Kita um, mengatasi nilai nol yang ada pada kolom curah hujan dengan dot filna. Maka kita masukkan df-nya, lalu masukkan kolom yang ingin diatasi nilai-nilainya, lalu dot filna yang kurung values dengan df, masukkan kolomnya curah hujan dot min, implies true, akan muncul nilai yang sudah diatasi dengan mengambil rata-rata dari nilai ini, dari kolom curah hujan ini. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau omongan saya yang tidak berkenan. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.